Shalom kids, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Kami Engti berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Nah adik-adik, sebelum memulai acara sekolah minggu kita akan sama-sama meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Bagaimana sikap doanya adik-adik? Lipat tangan, kemudian tutup mata. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang begitu mengasihi kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mengikuti sekolah minggu. Mari Bapa berkati kami, biarlah sekolah minggu hari ini boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom kids. Wow. Apa kabarnya hari ini? Pasti baik-baik Kak Jerry. Kak Jerry baik-baik. Kak Rizky gimana kabar? Luar biasa dong. Wow. Yes, apalagi hari Minggu kita mau sama-sama memuji Tuhan. Betul sekali, kita akan Betul. memuji Tuhan. Mari adik-adik semua siapkan diri adik-adik semua. Yes. Dan mari bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Sama-sama katakan, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Sekali lagi katakan, Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. haleluya. Haleluya, Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Mari kita katakan Yes. pujian ini bersama-sama. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Lagi katakan aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Lagi katakan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yeah. Wow. Haleluya. Semuanya masih siap memuji Tuhan, amin. Yes. Semuanya bersuka cita pada malam hari. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Lagi katakan. Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sama-sama. Saya laskar Kristus, siap brakdor. Saya laskar Kristus, siap brakdor. Saya Bukan pasukan, tapi saya laskar. Kristus. Lagi katakan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar. Laskar Kristus. Lagi katakan. Tapi saya laskar Kristus. Haleluya. Yo. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau ada bersama-sama kami. Tuhan.
Sebab kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku ragu, karena Kau di dekatku, bersamaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku ragu, karena Kau di dekatku, bersamaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Ya, adik-adik, tadi kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, firman Tuhan untuk persembahan kita minggu ini diambil dari kitab Lukas pasal 21, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Nah, firman Tuhan ini berbicara tentang persembahan dari seorang janda miskin. Jadi janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memberi, karena dia memberikan dari apa yang dia punya, dari seluruh nafkahnya, dan bukan dari apa yang tidak dia punya. Nah, adik-adik, untuk memberikan persembahan, adik-adik bisa meminta orang tua untuk mentransfer ke nomor rekening gereja yang ada di layar, atau men-scan barcode yang ada di layarnya adik-adik sekalian, seperti itu. Nah, sebelum kita memberi, kita akan berdoa dulu. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kehidupan kami, kiranya Tuhan Engkau mau memberkati persembahan yang sudah adik-adik berikan, dan biarlah persembahan ini boleh bermanfaat bagi pelayanan-Mu Bapa. Engkau juga memberkati orang tua dari adik-adik Tuhan, biarlah mereka juga boleh selalu dan senantiasa diberikan berkat oleh Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Alkitab terdiri dari 66 kitab yang berisi sejarah, cerita, surat-surat dan puisi yang tergabung menjadi satu cerita besar. Yang menarik adalah bagaimana Tuhan menciptakan kita dan mengasihi kita. Ia membuka jalan untuk menyelamatkan kita melalui kelahiran Yesus Kristus. Jika kita membaca dari Kejadian sampai Wahyu, kita menemukan orang-orang yang bertemu dengan Tuhan dan hidup mereka berubah selamanya. Timotius dari Listra hidup taat kepada Tuhan. Ibunya Eunike dan neneknya Lois adalah orang Yahudi dan percaya pada satu Tuhan. Ini sungguh nyata, Tuhan Allah kita, satu Allah. Ini sungguh nyata,
Allah Tuhan kita satu Allah. Tapi ayahnya adalah seorang Yunani yang tidak percaya. Bekerja keraslah nak dan jadilah orang baik. Itu yang penting. Baik ayah. Suatu hari ada 2 orang datang ke Listra. Timotius mendengar mereka berbicara tentang Yesus. Yesus adalah Tuhan Allah yang hidup. Kamu harus berbalik kepadanya. Kedua orang ini juga menyembuhkan orang lumpuh. Orang-orang merasa heran. Lihatlah, Allah datang kepada kita dalam wujud manusia. Orang-orang di situ berpikir bahwa mereka ini adalah Tuhan dan mencoba memberi persembahan bagi mereka. Tapi di tengah keramaian itu ada orang-orang Yahudi yang mencoba meyakinkan semua orang untuk menyerang mereka berdua menggunakan kayu dan batu. Kemudian mereka dibuang keluar dari kota itu untuk pengasingan. Tetapi Paulus bangkit kembali. Tuhan menyertai mereka. Kekuatan Tuhan Yesus itu nyata. Paulus akan meninggalkan kota itu keesok harinya menuju Listra. Timotius, ibunya dan neneknya mendengarkan bahwa pengajaran Paulus dan semakin percaya. Paulus meninggalkan kota itu, tapi ada jemaat yang terus bertumbuh. Kita harus berdoa setiap hari. Timotius, di pertemuan besok kamu harus menceritakan kisah yang disampaikan Paulus tentang bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Saya tidak dapat berbicara di depan orang banyak. Menurutku, kamu akan melakukannya dengan baik. Seiring waktu, Paulus mengirimkan surat kepada Timotius. Timotius menjadi penginjil Yesus yang luar biasa dan semua orang tahu. Timotius mengetahui semua tentang ajaran orang Yahudi. Dia baik kepada semua orang, bukan hanya kepada orang Yahudi. Ayahnya orang Yunani. Oh ya, Paulus mencari seseorang untuk mengembalakan gereja, seorang yang tahu perintah Allah, seorang yang dapat berbicara kepada orang-orang dengan latar belakang berbeda. Timotius, aku ingin engkau melakukan perjalanan bersamaku, Silas dan Lukas. Saya? Tentu saja kamu. Tapi banyak orang yang lebih baik dariku. Lebih pintar, lebih banyak pengalaman. Mereka bisa berbicara lebih baik. Kamu dipilih Allah untuk melakukan tugas ini. Wah, baiklah. Para tetua di gereja menumpangkan tangan kepada Timotius dan mendoakannya. Tuhan telah memperlengkapi Timotius dengan apapun yang dia butuhkan. Hai semuanya, kita berangkat besok pagi. Tahun berganti, Timotius bersama Paulus berkeliling dan menolong orang-orang percaya dan membangun jemaat. Tiba di Efesus, Paulus memberikan misi khusus kepada Timotius. Aku ingin kamu pergi ke jemaat di Timotius. Sendirian? Kamu sudah seperti anakku sendiri. Aku percaya sepenuhnya kepadamu. Jemaat butuh melihat contoh apa artinya mengikut Kristus dan kamulah orang yang tepat. Timotius siap. Bertahun-tahun Timotius menjadi tangan kanan Paulus. Ia mempercayakan jemaat di Efesus kepada Timotius. Orang Efesus semuanya lebih tua daripadaku. Apakah mereka akan mendengarkan aku? Usiamu bukanlah alasan. Ketika Timotius di Efesus, Paulus menulis surat untuk menyemangatinya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Timotius bertemu Paulus waktu dia masih sangat muda. Dia mengambil peran penting dalam membangun gereja mula-mula dan menceritakan tentang Yesus.